warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bersama saya Reni, saat ini kita dalam program podcast Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Muhammad Hairudin SHMH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Betul. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Sehat? tetap semangat. Ceria? Lumayan. Happy nggak Pak? Happy juga ya, itu sudah kelihatan dari senyumnya yang Amin. luar biasa. Pak, berbicara tentang tahapan pemilu, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye, bahkan sudah mendekati akhir ya Pak ya. Sebentar lagi kita akan sama-sama melaksanakan pemilu pada tanggal 27 November nanti. Nah, pengawasan sendiri Pak terhadap tahapan pemilu sendiri, tugasnya Bawaslu seperti apa Pak? Jadi mungkin kita berbicara ke tugas fungsi Bawaslu dulu sendiri ya. Nah, jadi Bawaslu itu mempunyai fungsi pengawasan, pencegahan dan juga penindakan. Nah, terkait apa saja yang diawasi, terkait apa saja yang dicegah dan apa saja yang ditindak, itu lebih terfokus kepada pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran terhadap tata cara prosedur, pelanggaran terhadap kode etik yaitu yang dilakukan oleh penyelenggara, dan juga tindak pidana pemilu atau pemilihan itu yang nanti akan ditangani oleh Bawaslu bersama-sama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, jadi kalau dalam pelanggaran-pelanggaran itu sendiri ada kriteria yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau misalkan itu melanggar tata cara prosedur, dalam pemilihan ini memang agak sedikit berbeda dengan pemilu kemarin. Kalau dalam pemilihan ini, ketika kami menemukan adanya pelanggaran administratif, nah sesuai Perbawaslu 8 yang mana sudah diubah dengan Perbawaslu 9, maka Bawaslu itu akan merekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Nah, kalau terkait pelanggaran kode etik pun itu pada saat pemilihan ini Bawaslu juga hanya bisa merekomendasikan atau meneruskannya kepada misalkan ke KPU untuk jajaran KPU di bawahnya, dan Bawaslu juga menangani terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran kami sendiri. Jadi masing-masing menanganinya. Ya, supaya lebih jelas Pak, perbedaan sendiri pelanggaran administratif itu yang seperti apa, pelanggaran kode etik itu yang seperti apa? Ya, jadi kalau pelanggaran administratif itu pelanggaran terhadap tata cara prosedur. Biasanya kan kita mengacu pada peraturan dan juga PKPU ya sebagai pelaksanaan. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan PKPU ataupun peraturan, maka kami akan merekomendasikan sesuai dengan Perbawaslu kami kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Berbeda dengan pemilu kemarin, Bawaslu itu mempunyai wewenang untuk penindakan pada pelanggaran administratif. Yang mana pelanggaran administratif itu sendiri, Bawaslu pada saat pemilu itu mempunyai wewenang untuk memutus. Nah, sedangkan pada pemilihan ini tidak ada wewenang. Hanya menerima pelaporannya saja dulu lalu ditindaklanjuti gitu ya Pak ya? Iya betul, menerima laporan ataupun temuan. Pelanggaran etik sendiri itu seperti apa Pak? Kalau pelanggaran etik itu yang dilakukan oleh penyelenggara, misalkan dari KPU, PPK, PPS dan juga KPPS untuk jajaran KPU. Sedangkan untuk jajaran Bawaslu itu ada Bawaslu, ada Panwascam, ada PKD dan juga TPS. Nah, itu berdasarkan sumpah janji waktu pelantikan. Nah, terhadap kode etik misalkan perilaku penyelenggara. Namun bedanya ketika waktu pemilu kemarin yang menangani pelanggaran kode etik terhadap KPU, PPK ataupun PPS dan KPPS itu pada saat pemilu Bawaslu yang menangani. Nah, sedangkan pada pemilihan ini Bawaslu hanya merekomendasikan atau diteruskan kepada KPU ketika yang kode etik yang dilakukan itu oleh penyelenggara di pihak KPU dan jajarannya. Ulun ingin tahu lebih dari awal gitu Pak, ketika adanya pelanggaran baik itu secara administratif ataupun juga kode etik, yang bisa melakukan pelaporan itu atau bahkan bisa temuan mungkin itu ya sumber-sumber laporannya itu dari mana saja itu Pak? Kalau terkait kita kan ada dua jenis. Ada yang pertama itu
laporan dan juga temuan. Kalau laporan itu yang disampaikan oleh masyarakat warga negara Indonesia itu disampaikan secara resmi ataupun tidak resmi kepada Bawaslu. Nah, yang kedua itu temuan itu yang didapati langsung oleh penyelenggara pemilu, oleh Panwascam misalkan, Bawaslu sendiri atau PKD. Oke. Dengan adanya aturan baru itu tuh sebenarnya bagaimana Pak secara pribadi Pian menanggapinya? Dulu masih bisa langsung dilakukan penindakan, sedangkan saat ini memberikan rekomendasi. Perbedaannya seperti apa Pak secara substansi instansi gitu loh Pak? Kan kewenangannya itu. Betul. Nah, jadi kalau terkait pemilu dan pemilihan ini memang wewenang Bawaslu itu lebih kuat pada saat pemilu. Nah, itu kita juga pada saat pemilu itu bisa menangani sengketa proses, yaitu sejenis kayak majelis sidang, bersidang. Nah, sedangkan pada saat pemilihan ini agak kurang kuat begitu. Nah, semoga saja nanti wewenang Bawaslu pada saat pemilu itu juga nanti akan berlaku pada saat pemilihan yang akan datang. Memang ada wacana-wacana dari MK dan juga pemerintah bahwa pemilu dan pemilihan itu merupakan rejim yang sama. Tapi kita tunggu saja nanti perubahan peraturannya seperti apa. Dan harapan kami sebagai Bawaslu, wewenang kami pada saat pemilu itu juga kami dapatkan pada saat pemilihan pilkada ini. Jadi terasa lebih dilemahkan nggak sih Pak dengan aturan baru Pak? Mungkin begini ya, kalau di pemilu kemarin itu kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, sedangkan pemilihan ini kita masih pakai Undang-Undang 10 2016 sampai dengan 20 2022. Itu memang perubahannya belum signifikan. Semoga saja nanti wacana tersebut dapat terlaksana dan kami berharap wewenang yang sama pun juga kami dapatkan pada saat pemilihan. Itu tadi ketika adanya pelanggaran masuk kepada penindakan Pak. Selain memberikan rekomendasi, andil lain bagi Bawaslu sendiri apa Pak setelah memasuki proses penindakan itu Pak? Atau terhenti sampai situ Pak? Jadi kalau saya menganggapnya proses penindakan pada saat pemilihan ini hampir tidak ada ya. Penindakan itu cuma ada di pelanggaran tindak pidana pemilihan. Nah, jadi kalau pelanggaran terhadap administratif itu kami hanya bisa merekomendasikan, pada etik pun di penerusan juga tidak ada upaya kami untuk bisa melakukan penindakan. Nah, jadi misalkan contoh saja pada saat pemilu kemarin kita ambil contoh waktu pelanggaran alat peraga kampanye pada saat pemilu, ketika ada APK yang tidak sesuai ditempatkan ataupun dipasang sebelum waktunya, itu Bawaslu langsung bisa memutuskan bahwa ini melanggar dan dapat ditindaklanjuti dengan penindakan misalkan penertiban. Nah, pada saat pemilihan ini kami tidak mempunyai wewenang penindakan lagi seperti penertiban APK pada saat pemilu kemarin. Jadi ketika ketika nanti pemilihan masih ditemukan alat peraga yang tidak sesuai ditempatkan di tempat-tempat yang seharusnya ataupun waktunya tidak sesuai, maka kami hanya bisa merekomendasikan kepada KPU untuk dapat ditindaklanjuti. Boleh ulun pertajam lagi Pak, bahwa setelah memberikan rekomendasi pada proses penindakan itu apakah Bawaslu juga tetap dilibatkan gitu Pak? Prosesnya mungkin memberikan rekomendasi di awal pelanggaran itu ditemukan gitu ya Pak ya. Tetapi pelanggaran itu kan pasti masuk ke tahapan berikutnya, masalah penindakan, entah itu proses melihat itu benar terjadi atau tidak, pembuktiannya ibaratnya, itu Bawaslu dilibatkan Pak? Jadi kalau untuk kita berbicara prosesnya dulu ya, ketika terjadi adanya pelanggaran administratif misalkan, sesuai dengan wewenang kami, sesuai dengan Perbawaslu, maka kami melakukan rekomendasi kepada KPU dan KPU menindaklanjuti sesuai PKPU mereka. PKPU nomor 15 tahun 2024 mengenai tata cara penanganan pelanggaran administratif. Jadi dia ada mekanisme tersendiri dari KPU. Jadi KPU akan melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Nah, nanti KPU sendiri akan menilai apakah itu sudah berkesesuaian dan juga tindak lanjutnya ataukah sanksi pun nanti mereka yang atur sendiri. Proses itu berarti Bawaslu sudah
terlepas ya Pak ya, karena mereka mengikuti PKPU 15 2024 itu ya Pak ya? Iya, cuman tetap dalam pemantauan gitu. Oh iya, itu maksud ulun. Nggih, maksud ulun itu. Jadi bahwa seluruh pelanggaran yang ada yang memang direkomendasikan oleh Bawaslu itu tidak lantas lepas tangan, ibaratnya hanya melaporkan setelah itu tidak gitu ya, tetapi pengawasan tetap dilakukan pada saat proses penindakan gitu ya Pak ya? Ya, Pak. Dari PKPU itu sendiri menyebutkan semenjak diterimanya rekomendasi dari Bawaslu, KPU itu menindaklanjuti maksimal 7 hari. Harus ada sudah telah hukum dan tindak lanjutnya. Oke. Sejauh ini Pak, sudah adakah Pak laporan ataupun bahkan temuan yang ditangani oleh Bawaslu? Temuan mungkin pada saat kampanye ini sendiri ada salah satu kemarin kami rekomendasikan ke KPU beberapa hari waktu yang lalu, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Kalau yang terkait sebelum kampanye pun ada beberapa temuan, yaitu netralitas ASN dan juga ada netralitas aparat desa dan kepala desa. Karena saat itu belum memasuki tahapan kampanye, maka kami hanya bisa merekomendasikan kepada instansi terkait. Berbicara tentang aturan baru Pak, bagaimana mensosialisasikan, ibaratnya memberitahukan kepada paslon ataupun partai pendukung seluruhnya yang nantinya ini kan bersinggungan langsung nih Pak dengan aturan baru PKPU 15 2024, bahkan perbedaannya sangat jauh berbeda yang seperti yang sampaikan tadi. Jangan sampai nanti kok Bawaslu diam aja, padahal memang bukan ranah Bawaslu lagi gitu Pak. Menyuarakan itu Pak kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi kami lebih ke penghimbauan. Jadi biasanya kami melakukan surat-surat himbauan kepada paslon atau KPU terkait kalau intinya itu sih mengingatkan. Jadi ada kalau mekanisme itu yang pertama itu himbauan. Himbauan itu sebagai upaya kami mengingatkan terkait adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, kedua itu adanya saran perbaikan. Saran perbaikan itu ketika kami menemukan adanya pelanggaran, namun prosesnya itu masih tetap berjalan, artinya prosesnya itu masih belum selesai. Kami dapat memberikan saran perbaikan sesuai dengan Perbawaslu 6, dan ketika saran perbaikan itu masih saja ditemukan pelanggaran, baru kami jadikan temuan dan menurutnya nanti rekomendasi. Tapi temuan dan rekomendasi ini nanti ketika proses itu sudah selesai. Lalu posisi Gakumdu di mana Pak? Jadi ke Gakumdu ini ketika kami dalam pengawasan itu menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu atau pemilihan. Nah, kami akan memproses berpleno 3 pimpinan Bawaslu. Nanti kalau misalkan kami berpendapat itu merupakan tindak pidana pemilu atau pemilihan, kami akan membawanya untuk dibahas bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Itu berarti jalur yang berbeda ya Pak ya, dengan pelanggaran administratif dan juga kode etik tadi. Betul. Itu administratif dan kode etik dari Bawaslu memberikan surat rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti. Tetapi kalau untuk pelanggaran pemilu sendiri memang masih sama dengan aturan. Masih sama. Iya, dengan aturan yang dulu ya Pak ya? Ya, masih sama dengan pada saat pemilu. Dengan menerima laporannya itu dengan cara yang sama juga Pak? Betul. Dari masyarakat bisa laporan juga atau dari temuan? Ya, ada laporan, ada temuan. Namun sanksi pada saat pemilihan ini, kalau menurut saya itu lebih ngeri. Contoh kayak money politik itu sendiri, itu minimal pemberi dan penerima itu minimal 3 tahun. Makanya kami gencar-gencarnya melakukan pencegahan. Nah, jadi dari Bawaslu ASU itu mempunyai program namanya Lawak ke Lawang. Nah, itu program yang dilaksanakan oleh Bawaslu ASU. Lawak ke Lawang itu kami membagikan leaflet atau selebaran yang isinya itu adalah tolak money politik dan juga netralitas. Itu dibagikan ke kawan-kawan pembaca, ke masyarakat di sekitar wilayah mereka masing-masing. Supaya menjadi informasi juga nih Pak bagi masyarakat ketika melihat ada tindakan pelanggaran pemilu sendiri Pak, yang harus masyarakat lakukan yang seperti apa Pak? Jadi ketika masyarakat sendiri pun harus memahami dulu ya, ketika ada pelanggaran itu kan yang tidak istilahnya
tidak sesuai lah gitu ya. Masyarakat dapat melaporkan ke PKD, pengawas kelurahan dan desa, ataupun juga kepada Panwasjam, ataupun datang sendiri ke Bawaslu. Ya. Nah, dengan disertai bukti-bukti untuk dapat memastikan bahwa memang peristiwa itu peristiwa nyata atau Iya. benar terjadi, bukan habar bin habar. Kalau misalnya meminta bantuan dari Bawaslu bisa nggak Pak? Kemungkinan ada indikasi nih seperti itu, adanya pelanggaran. Mereka mungkin tidak memiliki bukti. Apakah juga ketika laporan seperti itu bisa diterima untuk pembuktian nanti dibantu oleh Bawaslu gitu bisa nggak Pak? Nah, jadi ada mekanisme itu informasi awal. Iya. Nah, jadi informasi awal itu informasi yang diterima oleh pengawas pemilu atau pemilihan itu nanti dijadikan informasi awal oleh Bawaslu dan kami melakukan penelusuran ke lapangan. Iya. Nah, penelusuran ke lapangan itu untuk dapat memastikan ini benar terjadi tidak pelanggaran dan juga mencari bukti-bukti lainnya. Iya. Jadi kalau ketika pada saat penelusuran itu ditemukan bukti-bukti yang kuat, maka akan dilakukan penindakan dengan dijadikan temuan. Oke, mungkin terakhir nih Pak, saran bagi Tian mungkin karena memang bekerja sendiri Bawaslu dengan jumlah Bawaslu di tingkat kabupaten, kecamatan dan juga di TPS kan dibandingkan dengan jumlah pemilih mungkin itu kan juga perbandingannya cukup jauh gitu Pak. Ya, masyarakat otomatis juga diikutsertakan sebagai pengawas gitu kayak kan. Nah, jadi imbauan kepada masyarakat Pak ketika mungkin ada indikasi pelanggaran atau pelanggaran pemilu yang seperti yang sampaikan tadi, sarannya seperti apa Pak? Jadi kalau mungkin begini ya, Bawaslu sendiri itu kalau di kabupaten ada 3 pimpinan, di kecamatan itu ada 3 pimpinan juga, di desa dan kelurahan itu cuma ada pengawas satu PKD dan juga nanti PTPS ya di masing-masing tempat pemungutan suara. Nah, dengan jumlah kami yang sedikit ini tentunya kami berharap kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam hal melakukan pengawasan-pengawasan yang kami namanya pengawasan partisipatif, yakni upaya kami juga untuk menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat untuk dapat menghadirkan pemilihan yang jujur, berkualitas dan berintegritas. Oke, siap. Semoga terwujud ya Pak ya. Amin. Tetap semangat. Oke, siap. Ya mungkin demikian podcast kita pada hari ini membahas mengenai pelanggaran pemilu yang dimana ada beberapa tahapan sejak dari pencegahan, pengawasan sampai juga dengan penindakan. Semoga pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara taat asas dan taat aturan. Amin. Amin ya. Amin ya. Mungkin demikian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.